Please, drink responsibly. Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan Nami Movie. Alur cerita film kali ini berjudul Night Thief. Film ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Benny yang mendapatkan pekerjaan sampingan mengantar dua perempuan misterius yang ternyata adalah vampir. Dan kini Benny terseret dalam pertarungan antara vampir dan pelindung manusia. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang baru saja dijemput oleh kekasihnya yang merupakan ketua pelindung manusia bernama Jay. Di tengah perjalanan, Jay melihat seorang pemimpin vampir yang bernama Victor masuk ke dalam wilayah yang disebut Boyle Heights yang terlarang buat para kaum vampir. Jay bergegas melajukan mobilnya menuju markasnya untuk memperingati anak buahnya yang ternyata telah tewas akibat ulah Victor. Tak lama Jay mendengar teriakan kekasihnya yang ternyata sudah tak berada lagi di dalam mobil. Sementara itu terlihat Benny yang ditertawakan oleh teman-temannya karena tertidur di dalam kelas kuliahnya. Benny adalah mahasiswa yang juga kerja serabutan untuk mendapatkan uang tambahan. Benny yang tinggal dengan neneknya hari itu bertemu kembali dengan Jay yang sudah beberapa minggu tak pulang ke rumah. Bagi Benny, Jay sudah seperti kakaknya sendiri yang telah menjaganya sedari kecil. Saat itu Benny melihat Jay sedang terburu-buru dan akan pergi karena ada urusan yang cukup rahasia. Benny yang tahu bahwa Jay hari itu akan libur 1 hari sebagai supir taksi mewah, lalu memberanikan diri meminta kepada Jay untuk menggantikannya 1 malam saja. Jay yang mengizinkannya lantas berpesan pada Benny untuk mengaku bernama Jay selama menggantikannya. Lalu tak lama Benny yang mendapatkan pesanan masuk lantas bergerak menuju alamat yang dituju. Kemudian Benny tiba di sebuah rumah yang sangat mewah. Lalu tak lama keluar seorang wanita yang memperkenalkan dirinya dengan nama Blair. Benny pun juga memperkenalkan dirinya dengan nama Jay. Benny yang baru pertama kali bekerja menjadi supir terlihat agak kikuk dalam melayani Blair. Namun Blair berusaha tetap bersikap baik kepada Benny dan mengingatkan Benny segera bersiap membukakan pintu untuk temannya yang sebentar lagi akan keluar. Tak lama keluar seorang wanita lainnya yang bernama Zoe. Kemudian Zoe memberikan 5 alamat tempat yang akan mereka datangi malam itu dan mereka harus sampai di pemberhentian terakhir sebelum matahari meninggi. Kemudian tibalah Benny dan 2 wanita tersebut di tempat pertama. Tak lupa Benny langsung membukakan pintu mobil untuk Blair dan Zoe. Berbeda dengan Zoe yang terlihat angkuh, Blair dengan ramah mengucapkan terima kasih dan tersenyum kepada Benny. Benny cukup terkesima dengan pesta yang berlangsung di sebuah rumah mewah tersebut. Semua terlihat sangat eksklusif, di mana para tamu harus menunjukkan tanda pengenal mereka untuk masuk. Tak terkecuali, Zoe pun juga harus menunjukkan batu merah kecilnya kepada penjaga, sebelum akhirnya ia dipersilakan masuk ke dalam pesta tersebut. Benny yang tertidur di dalam mobilnya kemudian terbangun lalu keheranan melihat rumah mewah tempat berlangsungnya pesta kini sudah terlihat sepi. Saat keluar dari mobilnya, Benny tak sengaja menginjak sesuatu yang ternyata sebuah batu merah kecil yang sama persis dimiliki oleh Zoe. Tak lama keluarlah Blair dan Zoe dengan wajah yang tampak puas setelah mengikuti pesta yang baru saja usai. Kemudian selesai di pemberhentian pertama, lalu mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah hotel untuk pemberhentian kedua. Sementara itu di tempat lain, terlihat Jay yang malam itu sudah bersiap akan menghentikan gencatan senjata dan berperang melawan Victor yang telah melanggar aturan, yaitu dengan berani masuk dan membunuh orang-orang dari wilayah Boyle Heights. Sesampainya di pemberhentian kedua, sambil membaca buku kuliahnya,
Benny dengan sabar menunggu Blair dan Zoe yang masih belum kunjung keluar. Benny lalu mendengar ada pesan masuk di ponsel Zoe yang tertinggal di dalam mobil. Dan tanpa sengaja, Benny melihat ada nama Jay yang disebut dalam notifikasi pesan tersebut. Merasa ada sesuatu yang aneh, kemudian Benny memeriksa tas milik Zoe yang ternyata terisi penuh dengan uang, di mana ada bercak darah yang menempel pada beberapa uang tersebut. Akhirnya Benny memutuskan masuk ke dalam hotel untuk mencari tahu ada keterkaitan apa antara Jay dan dua penumpang wanitanya. Seorang resepsionis yang curiga dengan gerak-gerik Benny lalu memutuskan akan menelpon atasannya, hingga kemudian Benny menunjukkan batu merah kecil yang dibawanya. Seketika itu pula wanita resepsionis itu pun langsung melunak dan meminta maaf kepada Benny, seakan-akan ia tahu apa tujuan Benny datang ke hotel tersebut. Akhirnya diketahui bahwa Blair dan Zoe sedang bersama para pemilik hotel. Lalu sang resepsionis dengan baik hati mengantar Benny dan menunjukkan kamar di mana Blair dan Zoe berada. Kemudian betapa terkejutnya Benny saat ia mengetahui bahwa dua penumpang wanitanya ternyata adalah seorang vampir yang saat itu terlihat sedang meminum darah seorang pria yang tak lain adalah pemilik hotel tersebut. Dan Zoe yang akhirnya tahu jika yang menyupiri mereka ternyata bukanlah Jay, lalu tertarik ingin meminum darah Benny juga. Namun tindakan tersebut dicegah oleh Blair karena ia menganggap Benny bisa menjadi umpan untuk membuat Jay datang pada mereka. Kemudian tiba-tiba salah satu pemilik hotel tersebut tersadar dan marah saat mengetahui bahwa Zoe telah membuat temannya tewas. Pria itu mengatakan jika Zoe akan mendapat masalah akibat perbuatannya, karena kaum vampir dilarang keras meminum darah korbannya hingga mati di daerah tersebut. Namun Zoe dengan bangga mengatakan bahwa aturan itu sudah tidak berlaku lagi dan gencatan senjata telah dihentikan mulai malam itu. Sementara itu Victor yang tahu bahwa para gadisnya telah berhasil mengatasi dua penguasa yang menjadi penghalangnya, ia pun mulai bergerak mendatangi penguasa kaum vampir tertinggi di wilayah tersebut bernama Grace dan Eva. Tiba di sana, Victor langsung mengutarakan ambisinya untuk terlepas dari aturan yang selama ini dianggap mengekang kebebasan kaum vampir. Menurut Victor, Grace dan Eva terlalu patuh terhadap aturan yang membuat manusia dan vampir hidup setara. Namun Grace mengingatkan Victor bahwa Jay dan Boyleheads tak akan tinggal diam jika para kaum vampir berulah. Di tempat lain, terlihat Jay dan anak buahnya mendatangi sebuah rumah mewah yang merupakan sebuah klub darah yang tadi didatangi oleh Blair dan Zoe. Saat masuk, Jay melihat sudah begitu banyak darah di dalam, seperti telah terjadi sebuah pembantaian besar-besaran. Dan tersisa seorang pemimpin vampir lainnya bernama Gio yang memberitahukan bahwa Victor melalui para gadisnya sedang melakukan perebutan kekuasaan dari para ketua vampir yang lain. Kemudian Blair mencoba menenangkan Benny yang masih ketakutan setelah mengetahui bahwa dua penumpangnya adalah makhluk ganas. Benny mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan ada hubungan apa semuanya dengan Jay. Blair akhirnya menjelaskan bahwasanya wilayah kota Los Angeles dikuasai oleh beberapa pemimpin yang terdiri dari 4 vampir dan manusia yang tak lain adalah Jay. Para pemimpin tersebut telah sepakat untuk melakukan perjanjian perdamaian sehingga manusia dan vampir bisa hidup berdampingan. Namun Victor yang merupakan penguasa kelas menengah menganggap bahwa derajat vampir lebih tinggi daripada manusia, sehingga Victor ingin mengambil alih kekuasaan 5 pemimpin tersebut dalam satu malam termasuk Jay dengan menggunakan Blair dan Zoe, hingga akhirnya muncullah Benny di luar rencana mereka. Lalu di sudut terlihat Zoe yang sedang menelpon Victor yang telah berhasil membunuh Grace dan Eva. Kemudian Zoe melaporkan bahwa mereka gagal membawa Jay
karena ternyata yang menyupiri mereka adalah Benny, saudara laki-laki dari Jay. Akhirnya Victor memutuskan dialah yang akan mengurus Jay dengan tangannya sendiri, sementara Zoe dan Blair diperintahkan untuk menuntaskan pekerjaan mereka yang belum selesai. Lalu Blair dan Zoe pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke tempat pemberhentian ketiga. Tiba di sebuah klub malam, Benny memberikan penawaran agar Blair dan Zoe melepaskannya, dan sebagai gantinya Benny akan memberikan mobilnya kepada dua gadis tersebut. Tentu saja ide tersebut ditolak mentah-mentah oleh Zoe yang mengancam akan merobek leher Benny jika berani melarikan diri. Blair yang merasa kasihan terhadap Benny karena terus diintimidasi oleh Zoe, lantas mengingatkan Benny untuk tetap tenang dan jangan mencoba kabur, karena ia tak ingin melihat Zoe marah dan sampai membunuh Benny. Lalu saat di pintu masuk, tiba-tiba terlihat teman-teman kuliah Benny yang sering mengejeknya, meminta bantuan pada Benny untuk diperbolehkan masuk bersamanya. Namun salah satu dari mereka menyadari bahwa Benny saat itu hanya bekerja sebagai pelayan. Mereka pun lantas mengejek Benny, hingga Blair datang menghampiri Benny dan mencium Benny untuk menyelamatkan harga dirinya di depan teman-teman kuliahnya. Saat Blair dan Zoe masuk di dalam klub, ternyata bukanlah bos Big Lou yang mereka cari, tapi orang lain yang ternyata adalah pemburu vampir bersama kelompoknya yang mengambil kesempatan karena rusaknya gencatan senjata. Saat Blair dan Zoe sudah terdesak, akhirnya Benny muncul sebagai penyelamat mereka, hingga Blair dan Zoe pun berhasil melumpuhkan para pemburu vampir di ruangan itu. Sementara itu, melalui info yang diberikan oleh Gio, Jay dan anak buahnya pun kini juga telah tiba di klub tersebut. Saat masuk, betapa terkejutnya Jay melihat Benny sedang bersama para vampir anak buah Victor. Jay yang berusaha mengejar Benny dihalangi oleh seorang vampir yang mengetahui bahwa keberadaan Jay di klub tersebut adalah suatu larangan yang sudah jadi kesepakatan. Sementara itu di luar, para pemburu vampir lainnya dan anak buah Jay tiba-tiba muncul dan menyerang Blair serta Zoe. Akhirnya mau tak mau Benny membawa dua wanita vampir tersebut ke rumah neneknya untuk berlindung dari serangan para pemburu vampir. Di sana Zoe menelpon Victor dan menceritakan bahwa ia telah diserang oleh para pemburu vampir dan anak buah Jay dari Boyle Heights. Namun Victor meyakinkan Zoe untuk tak perlu takut karena usaha mereka hampir berhasil, yaitu tinggal tersisa satu penguasa vampir lagi yang harus dihabisi oleh Zoe. Dan Victor meminta Zoe untuk membawa Benny sebagai umpan. Sementara Zoe sedang menelpon Victor dan Blair sedang di kamar, Benny masuk ke dalam kamar Jay dan mengambil pisau milik kakaknya tersebut. Kini terlihat hubungan Benny dan Blair pun semakin dekat. Bahkan Blair menceritakan kisah hidupnya sebelum ia dirubah oleh Zoe menjadi vampir dan akhirnya menjadi partnernya sampai saat ini. Lalu tiba-tiba Zoe muncul dan mengajak Blair untuk pergi dengan membawa Benny atas perintah Victor. Meskipun kecewa dengan perintah atasannya, tapi Blair tak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Benny. Di tempat berbeda, Jay yang masih terus mencari keberadaan Victor akhirnya dihampiri oleh seorang oknum polisi yang telah dibayar oleh Victor untuk menyampaikan pesan kepada Jay bahwa Victor telah menunggunya di suatu tempat. Tanpa pikir panjang, Jay lalu seorang diri bergegas menemui Victor yang telah berada di sebuah restoran. Di sana Jay meminta Victor untuk membebaskan Benny dan melepaskan kekasihnya yang telah diculik oleh Victor. Namun ketika Victor mengatakan bahwa ia telah membunuh kekasih Jay, Jay pun langsung menembakkan pelurunya ke arah kepala Victor. Tapi betapa terkejutnya Jay melihat luka tembak di kepala Victor bisa menutup dengan sendirinya. Ternyata Victor kini semakin bertambah kuat dan sudah mempersiapkan dirinya untuk berperang melawan para penguasa di kota Los Angeles. Kemudian di pemberhentian keempat, Zoe dan Blair menemui seorang penguasa vampir lainnya bernama Rocco
yang juga harus Zoe lenyapkan. Di sana Rocco sempat tergiur dengan aroma darah manusia Benny. Namun Blair langsung menghalangi Rocco untuk mendekati Benny. Kemudian Benny dan Blair meninggalkan Rocco serta Zoe yang berada di dalam. Saat berdua itulah giliran Benny yang menceritakan perjalanan hidupnya kepada Blair. Benny bercerita bahwa ia sudah menganggap Jay seperti kakak sekaligus ayahnya sendiri, karena Jay sudah mengurusnya semenjak Benny masih kecil. Dan ia serta neneknya akan merasa terpukul bila ada sesuatu yang buruk terjadi pada Jay. Mendengar itu, Blair langsung meminta maaf pada Benny karena saat ini Jay telah berada di tangan Victor dan Blair tak dapat berbuat apa-apa atas keputusan yang telah dibuat oleh Victor untuk melenyapkan Jay. Sementara itu di dalam, Rocco ternyata sudah mengetahui maksud kedatangan Zoe dan Blair ke tempatnya. Dan Rocco sudah bersekongkol dengan para pemburu vampir untuk menghadapi Zoe dan Blair. Blair yang melihat telah terjadi pertarungan di dalam, langsung menyusul Zoe untuk membantunya. Sementara Benny menyiapkan mobil untuk mereka melarikan diri. Mereka akhirnya berhasil membunuh Rocco dan melarikan diri dari sana. Namun Zoe tertembak panah milik para pemburu vampir. Blair lalu meminta Benny untuk bergegas menuju pemberhentian terakhir karena fajar sudah hampir meninggi. Tiba di sana, Blair kemudian meminta Benny untuk segera pergi karena saat ini mereka sedang berada di rumah Victor. Dan jika Benny masuk, maka Victor akan membunuhnya. Namun Benny menolak untuk pergi karena ia ingin menyelamatkan Jay yang kini berada di tangan Victor. Tapi Blair mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat, tak akan ada yang mampu menghadapi Victor. Namun tanpa sepengetahuan Blair, diam-diam Benny masuk ke rumah Victor dan berusaha mencari Jay. Hingga akhirnya Benny menemukan Jay yang terkurung di sebuah kotak kaca bersama dengan beberapa tawanan Victor lainnya. Kemudian saat Benny berusaha membebaskan Jay, tiba-tiba Victor muncul di belakang Benny. Sementara Zoe sudah berhasil pulih, Victor menangkap Benny dan Blair yang terkejut melihat itu hanya terdiam tak bisa berbuat apa-apa. Benny meminta Victor untuk melepaskan Jay dan Benny bersedia menjadi penggantinya. Namun saat Victor dengan tegas menolaknya, Benny langsung berusaha menusukkan pisau yang dibawanya ke arah Victor. Tapi Victor bukanlah lawan yang seimbang bagi Benny. Dan saat Victor serta Zoe akan memangsa Benny, Blair seketika langsung maju dan melindungi Benny. Hingga pertengkaran antara Zoe dan Blair pun tak dapat dihindari. Sampai akhirnya Zoe menusukkan pisaunya ke arah perut Blair. Dan saat itu juga Benny langsung menghidupkan mobilnya dengan menggunakan remote di tangannya. Mobil tersebut spontan langsung menabrak kaca rumah Victor dan membuat sinar matahari masuk lalu membakar tubuh Zoe. Sedangkan Victor yang berhasil bersembunyi lalu melepaskan Jay sebagai jebakan untuk Benny. Saat Benny mendekati Jay, ternyata Victor sudah bersiap di sana dan langsung menggigit Benny. Victor yang kembali berusaha menyakiti Benny langsung didorong oleh Jay ke arah sinar matahari dan pada akhirnya Victor pun tewas bersama Zoe. Beberapa hari berlalu, kini Benny merasa ada yang berbeda dengan dirinya. Akibat gigitan Victor, sekarang Benny seperti memiliki sebuah dorongan untuk meminum darah manusia. Namun Benny dengan baik masih mampu mengontrol nafsunya tersebut. Lalu ketika Benny bertemu kembali dengan Jay, Jay mengatakan bahwa dunia Benny sekarang akan mulai berubah. Dan pada akhirnya Benny harus memilih di pihak mana nanti ia akan berdiri. Dan Jay meminta Benny untuk tidak melupakan asal-usulnya. Saat pergi, Benny pun menghadiahkan kepada Jay sebuah tas yang berisi uang milik Zoe. Suatu malam sepulangnya Benny dari tempat kuliahnya, terlihat teman-teman Benny yang dulu sering mengejeknya, kini berubah bersikap manis kepada Benny. Dan muncullah Blair
yang hendak menjemput Benny dengan mobil mewahnya. Lalu Benny dengan ramah menawarkan tumpangan kepada teman-temannya, di mana terlihat kini Benny telah memiliki sepasang gigi taring. Film pun selesai.